Shalom semuanya. Kita akan mengetahui pelajaran hidup paling berharga yang diambil langsung dari Alkitab. Meskipun mengikuti tips ini bukanlah sebuah kewajiban, tetapi jika Anda memilih untuk mengerjakannya dengan sepenuh hati, hidup Anda pasti akan berubah, keajaiban pasti terjadi, dan Anda akan melihat segera tangan Tuhan bekerja dahsyat memakai hidup Anda. Tips itu adalah raih kekuatan tanggung jawab. Galatia 6 ayat 7-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat ini sejatinya memberikan jawaban atas pertanyaan abadi yang sering muncul dalam hati manusia, yakni, mengapa ada orang yang hidupnya berhasil, sementara yang lain gagal? Mengapa ada yang bahagia, sementara saya tidak? Apakah Tuhan pilih kasih? Sesungguhnya bukan Tuhan yang tidak adil, melainkan banyak orang sering lupa bahwa hidup ini ditentukan oleh serangkaian pilihan yang kita buat sendiri. Jadi hidup ini memang ditentukan oleh pilihan-pilihan kita. Contoh sederhananya, misal anak yang ingin naik kelas, dia harus memilih untuk belajar dengan rajin, fokus, dan menghindari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasinya. Sebaliknya, jika anak itu memilih untuk bermalas-malasan atau terlalu banyak bermain, maka hasil akhirnya pun kita tahu akan buruk. Sesederhana itu. Namun, kita tahu tidak semua yang terjadi dalam hidup itu berada dalam kendali kita. Misalnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan akibat perusahaannya bangkrut, itu adalah kejadian yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi, meskipun situasi tersebut di luar kuasanya, ia tetap memiliki pilihan. Apakah ia akan meratapi nasib, menyalahkan keadaan, dan menyerah, atau memilih untuk bangkit dan melihat situasi tersebut sebagai kesempatan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dengan kata lain, terhadap situasi yang berat, kita pun masih bisa memilih, yakni dalam cara apa kita akan bereaksi. Maka dari itu, dalam ayat ini, kita telah mendapat tips penting dari Tuhan mengenai prinsip tanggung jawab pribadi yang dirangkum dalam hukum tabur dan tuai. Jadi apapun yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil, dan sikap hati yang kita pelihara akan membentuk kehidupan kita di masa depan. Setiap tindakan membawa konsekuensi, baik atau buruk. Dengan kata lain, hasil hidup kita adalah buah dari benih yang kita tabur di sepanjang perjalanan hidup ini. Kita bukanlah robot yang dikendalikan oleh Tuhan yang tanpa kehendak bebas. Tuhan memberi kita karunia untuk bisa memilih sendiri jalan hidup kita, dan pilihan-pilihan itu akan menentukan nasib kita. Artinya, Tuhan tidak memaksakan kehendaknya, malah Dia memberikan kita kesempatan untuk berperan serta dalam membentuk masa depan kita sendiri. Namun, ingat selalu, ayat ini bukan berbicara tentang kepastian akan keselamatan. Keselamatan kita adalah hasil kasih karunia Tuhan melalui iman, bukan hasil perbuatan kita. Tetapi ayat ini menekankan kualitas kehidupan yang kita jalani di dunia ini, enak atau tidak enaknya kita dalam menjalani hidup. Hidup yang penuh keberhasilan tergantung pada bagaimana kita menabur. Apakah kita menabur dengan roh atau daging? Menabur dalam roh, kita akan berhasil. Jika menabur dalam daging, kita akan menderita di akhir. Dengan demikian, raihlah kekuatan tanggung jawab. Sadarilah bahwa hidup ini adalah pilihan, agar kita secepat mungkin menjadi bijaksana dalam setiap keputusan maupun tindakan. Ingatlah, hasil hidup kita, baik itu kebahagiaan atau kesulitan, adalah cerminan dari pilihan-pilihan yang telah kita buat. Tuhan tidak pilih kasih, tetapi kita bertanggung jawab atas apa yang kita tabur. Dan Tuhan selalu mengharapkan kita untuk terus menabur dalam roh, karena Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu, berikut secara cepat kita akan melihat 7 pilihan hidup mendasar yang harus kita ambil selalu, karena merupakan bagian dari menabur dalam roh. 1. Memilih bersyukur daripada mengeluh. 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah jurus terkuat tanpa modal yang dapat mengalihkan fokus kita dari apa yang kita tidak miliki ke apa yang kita sudah miliki. Membuat kita memiliki ketahanan untuk menanggung segala perkara, bahkan mampu menemukan sukacita di tengah menghadapi tantangan yang berat. Apa yang sudah kita punya selalu? Menurut Roma pasal 8 adalah kasih Tuhan Yesus kepada kita. Itulah yang akan selalu kita miliki. Jadi apapun yang terjadi, kita selalu akan punya dasar untuk bersyukur. 2. Memilih kasih daripada keegoisan. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih merupakan inti dari hubungan antar manusia. Seperti tali dua lembar tidak mudah putus. Menjalin banyak hubungan baik dengan orang lain adalah wajib jika kita ingin berhasil. Orang baik meskipun finish terakhir tetapi tetap menang di mata Tuhan. Hidup ini bukan perlombaan untuk siapa yang sampai lebih dulu, melainkan tentang bagaimana kita menjalani perjalanan dengan integritas, kasih, dan kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Jika Tuhan ingin Anda berhasil hidupnya, pastilah akan terjadi. 3. Memilih mengejar hikmat daripada memuaskan ego. Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan ayat ini mengajarkan untuk selalu mencari hikmat Tuhan di luar pemahaman kita yang terbatas. Terkadang orang yang merasa sudah tahu akan terjebak oleh ego sendiri, sehingga menutup diri terhadap berbagai nasihat, bahkan kepada hikmat Tuhan, sehingga dia menutup sendiri kesempatan untuk meraih pencerahan. Ibarat kata, tidak mau keluar gua untuk melihat cahaya. 4. Memilih ketekunan daripada kebosanan. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan kata-kata yang dikeluarkan orang ketika lagi frustasi. Kita akan mendengar ucapan seperti, lelah akan hidup ini, stres, capek, hidup kok gini-gini aja. Akar dari segala rasa frustasi adalah kebosanan. Orang muda bosan akan sering frustasi. Dan ini adalah jalan tercepat menuju jalan hanya di tempat. Ayat ini menasihatkan sikap hati atau etos kerja yang kuat dan mendorong kita untuk menemukan makna kekal dalam tugas-tugas kita. Tidak peduli seberapa biasanya atau remehnya tugas kita, melihat pekerjaan sebagai pelayanan kepada Tuhan akan mengilhami ketekunan dan keunggulan keluar dari tangan kita yang mengarah pada kemajuan hidup yang dahsyat. 5. Memilih untuk menjaga lidah daripada tidak. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menulis sesuatu atau mengetik juga merupakan bagian dari lidah, yang pada intinya perkataan memiliki kuasa yang sangat besar untuk membangun atau menghancurkan. Firman Tuhan telah memperingatkan kita untuk menggunakan perkataan dengan bijak, menghindari gosip, bahkan kritik. Kritik memang wajib untuk kemajuan seseorang, namun ucapan kritik harus disertai dengan ucapan yang membangun. 6. Memilih mengampuni daripada kepahitan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni adalah suatu cara untuk melepaskan kekuatan jahat yang membelenggu hati kita, yakni kepahitan dan rasa dendam. Memiliki hati yang terbelenggu oleh kepahitan bagaikan membuka lubang besar untuk iblis yang dengan mudah masuk ke dalam hidup kita, sehingga kita jadi lebih sering melakukan berbagai kesalahan di masa depan. Ampunilah selalu, sebagaimana Tuhan selalu mengampuni semua kesalahan ketika kita bertobat. 7. Memilih keseimbangan daripada tergesa-gesa. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk sukses, ada waktu untuk berhasil, ada waktu untuk bahagia. Realita yang Anda hadapi sekarang ini, apakah itu sedang menghadapi masalah atau kegagalan,
bukanlah suatu hal yang mutlak. Percayalah bahwa ketika waktu Tuhan datang, Ia akan mengangkat hidup Anda. Jangan pernah merasa bahwa nasib sudah ditetapkan, bahwa akan begini terus, tidak akan pernah berubah. Hidup membutuhkan keseimbangan. Jangan tergesa-gesa untuk segera mau cepat keluar dari kesengsaraan. Ibarat kata, Anda sedang mengalami musim diproses untuk menjadi hebat. Lebih baik, prioritaskan energi untuk fokus dengan apa yang Tuhan katakan sekarang ini. Haleluya, amin. Sebagai penutup, di Mazmur 126 ayat 5-6 tertulis, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kesedihan yang didapat dari menabur dalam roh akan mendatangkan keberhasilan dan berkat dari Tuhan. Ini adalah janji Tuhan yang sudah tertulis untuk kita. Jadi, jangan lelah menabur yang baik, karena pada waktunya kita pasti akan menuai hasilnya. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, komen, serta subscribe. Tuhan Yesus memberkati.